Saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan SKA untuk jenis form GSTP. Lanjut, kita klik buat baru, lalu pada pilihan tipe form SKA kita pilih form GSTP. Lalu klik pilih. Pada pengajuan form GSTP sama seperti pengajuan form yang lainnya, di mana eksportir diwajibkan mengisi data header terlebih dahulu sebelum mengisi data goods dan upload dokumen pendukung. Sini kita pilih negara Thailand. Jika dirasa data pada inputan header sudah sesuai, silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil tersimpan, maka akan terbuka untuk tab goods, constructor, dan upload pendukung. Lalu langkah selanjutnya diisi form data goods. Pada form inputan data goods di sini terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk inputan yang wajib diisi ditandai dengan bintang yang berwarna merah. Jika dirasa semua data goods sudah terisi atau sudah oke, maka disimpan dengan menekan tombol save goods. Jika berhasil tersimpan, maka data goods akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana cara mengedit data yang berada pada tabel good list di sini? Silakan klik icon yang berada pada kolom option, di mana kedua icon ini digunakan untuk melakukan editing data goods atau penghapusan data goods. Lalu masuk ke tab constructor, di mana tab constructor ini digunakan untuk membuat format constructor yang nantinya bisa di-download oleh eksportir, lalu hasil download tersebut diupload kembali pada pada tab upload pendukung dengan dokumen constructor. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri untuk dokumen constructor, silakan tab constructor tersebut dihiraukan lalu upload dokumen constructor sesuai format sendiri. Di sini untuk dokumen pendukung sama dengan form yang lainnya, terdapat beberapa dokumen yang memang wajib diupload dan tidak, lalu terdapat satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan, di mana dokumen yang bisa disusulkan tersebut yaitu dokumen BL. Jika semua dokumen sudah terupload dan semua data sudah sesuai, maka silakan disimpan dengan menekan save data. Terus setelah disimpan, terdapat konfirmasi terkait nilai FOB USD yang nantinya nilai tersebut akan menjadi acuan IPSCA untuk proses approval permohonan yang diajukan. Lalu kita kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu form dengan jenis GSTP
yang baru saja kita inputkan. Lalu untuk melihat lebih detail dari data tersebut, silakan diklik. Nanti akan muncul data detail dari profil beserta data goods, lalu bagaimana caranya merubah atau edit permohonan yang akan dikirim. Di sini terdapat beberapa icon pada kolom aksi yang bisa digunakan untuk melakukan edit permohonan, lihat pencetakan dan kirim permohonan. Lalu untuk icon pertama di sini ada edit permohonan yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan data sebelum permohonan tersebut dikirim. Lalu jika dirasa semua dokumen sudah terupload, data sudah sesuai, silakan untuk melihat cetakan terlebih dahulu sebelum data dikirim dengan menekan tombol lihat pencetakan. Lalu pilih belangko kosong. Cetakan ini adalah nantinya yang digunakan oleh eksportir sebagai hasil akhir atau output terakhir dari pengajuan form JSTP. Eksportir bisa mengecek kembali kesesuaian data pada cetakan ini, dan jika terdapat beberapa data yang memang belum sesuai, silakan untuk disesuaikan dengan merubah data permohonan pada fitur edit permohonan. Namun jika dirasa semua data pada cetakan ini sudah oke atau sudah sesuai, silakan untuk dikirim permohonan dengan menekan tombol checklist dengan keterangan kirim ke IPSKA. Coba kirim permohonan. Jika diklik kirim ke IPSKA, maka di sini terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB/USD pada goods, FOB/USD pada invoice, dan PEB. Lalu jika data ini sudah sesuai, silakan untuk diklik lanjut. Setelah diklik lanjut, terdapat konfirmasi data terkait data goods pada permohonan yang akan diajukan, dan beberapa informasi lain terkait penginputan serial belangko pada pengajuan permohonan, di mana form JSTP ini termasuk form konvensional atau yang memang diwajibkan untuk menggunakan serial belangko. Lanjut penginputan serial belangko, lalu kita kirim ke IPSKA. Jika berhasil terkirim, maka ditandai dengan notifikasi seperti ini, yaitu berhasil mengirim permohonan SKA. Maka step selanjutnya yaitu eksportir tinggal menunggu proses persetujuan permohonan oleh IPSKA. Saya akan mencoba masuk sebagai IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan tersebut. Pengajuan permohonan untuk approval permohonan yang diajukan terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu menu dengan jenis form JSTP yang baru saja kita ajukan. Lalu kita coba klik permohonan tersebut untuk melihat detail datanya. Lalu kita proses permohonan dengan menekan tombol checklist. Lalu setelah permohonan berhasil diterima, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen. Silakan diklik detail datanya. Lalu jika dirasa data dari detail ini belum lengkap, maka silakan diklik icon lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Maka jika data tersebut sudah oke, tidak ada yang harus dilakukan perubahan oleh eksportir, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Namun jika dirasa terdapat data yang memang harus diperbaiki oleh eksportir, silahkan untuk ditolak dengan menekan tombol penolakan. Kita
kita coba setujui. Ketika disetujui terdapat konfirmasi atau informasi dari nilai FOB pada goods, invoice, dan PEB pada permohonan yang diajukan. Lanjut di sini lanjut kepada pengisian nomor SKA, tanggal SKA beserta penandatangan. Untuk nomor SKA generate by system, namun untuk tanggal bisa disesuaikan oleh IPSKA. Lalu untuk penandatangan silakan dipilih sesuai pilihan yang sudah tersedia. Jika semuanya sudah diisi, silakan disimpan. Lalu sebelum tersimpan, maka muncul konfirmasi data terkait data goods yang akan di-approve. Lanjut proses approve. Setelah data berhasil disetujui, langkah selanjutnya yaitu masuk kepada menu persetujuan SKA. Pada persetujuan SKA ini yaitu IPSKA menerima berkas-berkas dari eksportir. Jika IPSKA sudah menerima berkas tersebut, maka permohonan ini bisa diterima. Untuk melihat detail data dari permohonan ini bisa diklik pada baris permohonan. Lalu jika kurang detail maka bisa diklik cek data permohonan. Lalu jika sudah oke, semua data yang diajukan, maka bisa kembali dengan menekan tombol back. Lalu bisa dicentang pada box kolom paling kiri, lalu klik terima SKA. Setelah proses penerimaan SKA, langkah selanjutnya yaitu penerimaan SKA. Masuk ke menu penerimaan SKA. Setelah selesai proses persetujuan, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu penerimaan SKA. Di sini terdapat satu data permohonan dengan jenis form GSTP yang baru saja berhasil disetujui pada menu persetujuan SKA. Lalu langkah selanjutnya persetujuan pada menu penerimaan SKA. Di sini bisa dicek kembali data permohonannya dengan menekan baris permohonan atau menekan tombol cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa data atau informasi dari permohonan, mulai dari data header, data goods, cost data, upload. Lalu kita kembali ke penerimaan SKA dan menekan tombol back. Kita setujui atau kita terbitkan dengan menekan checklist, icon checklist pada kolom aksi terbitkan SKA. Lalu isi kembali nomor serial form SKA. Lalu klik terbit. Terdapat notifikasi data berhasil diterbitkan. Lalu kita cek pada sisi eksportir untuk mengecek data permohonan yang sudah diterbitkan oleh IPSKA. Login sebagai eksportir. Untuk cek data permohonan tersebut, masuk ke menu tracking SKA. Lalu kita cari tanggal berdasarkan tanggal daftar yang baru saja kita ajukan. Di sini terdapat satu form GSTP yang baru saja kita terbitkan, yang baru saja diterbitkan oleh IPSKA dengan status diterbitkan. Lalu untuk melihat output terakhir dari pengajuan form GSTP bisa diklik
Icon lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Di sini terdapat beberapa data yang diajukan oleh eksportir sebagai hasil akhir atau output terakhir dari pengajuan form GSTP. Sekian untuk demo pengajuan permohonan SKA dengan jenis form GSTP.